teman-teman, Shalom. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan sekolah minggu online. Yuk kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Brinda. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yuk kita memuji nama Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, sama bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Nah teman-teman, tadi kita sudah berdoa dan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30. Nah, adik-adik, terima kasih. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman pada minggu hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan Matius 13 ayat 19 sampai 23. Tema kita pada minggu hari ini adalah firman Allah
berbuah dalam hidupku. Nah, maksudnya apa ya kalau ada buah-buah gitu? Yuk, kita ambil cerita yuk. Nah, Kak Emi mau tanya dulu nih sebelumnya. Siapa yang suka buah stroberi? Ayo, buah stroberi kayak apa ya? Kayak ini ya. Wih, enak banget warnanya merah. Adik-adik tahu nggak kira-kira buah stroberi itu dari tanaman yang dari kecil atau langsung besar? Pasti dari tanaman yang kecil ya. Dari kecil sama Pak Petani dikasih pupuk, disiram, lalu menjadi besar dan berbuah. Sama kayak tanaman di belakangnya Kak Emi ini. Nah, pertama kecil kayak gini adik-adik, daunnya tidak begitu banyak, sedikit ranting-rantingnya. Tapi setelah Kak Emi siram dan Kak Emi kasih pupuk, tiba-tiba bertumbuh menjadi besar, daunnya gemuk, dan bisa panjang adik-adik. Nah, sama kayak cerita pada pagi hari ini. Ada seorang petani, namanya Pak Dodi. Pak Dodi dalam perjalanan ke sawah dan lahannya. Punya lahan yang luas, punya sawah yang luas sekali. Pak Dodi pengen menanam sayuran adik-adik. Nah, di tengah jalan, tiba-tiba benihnya pada jatuh. Ada yang jatuh di pinggir jalan adik-adik. Nah, pikir Pak Dodi, sudahlah nggak apa-apa, nggak usah tak ambil, paling nanti juga hidup di pinggir jalan. Nah, Pak Dodi melanjutkan perjalanannya, prok dengan riang gembira sambil nyanyi. Ketika sambil nyanyi, Pak Dodi melihat, kok ada tanah penuh dengan batu-batu ya? Nih gambarnya, tanah penuh dengan batu-batu. Pak Dodi berpikir, aku ini kan petani hebat. Pasti kalau aku nanam benih ini di tanah bebatuan, berhasil lah. Soalnya kan aku petani hebat. Coba ya, ditabur adik-adik benihnya sebagian di tanah bebatuan. Nah, udah kan? Terus Pak Dodi berjalan lagi. Nah, nemu lagi adik-adik. Yang ketiga, semak-semak berduri. Nah, semak berduri. Pak Dodi gini, wah gimana ya kalau aku nanam benih ini di semak berduri? Pasti juga bisa hidup kayak aku kalau nanam di sawah atau di lahanku yang subur. Coba. Nah, adik-adik, Pak Dodi menyebarkan benihnya juga di semak berduri. Pasti hidup. Nah, lalu setelah jalan lagi, sampailah Pak Dodi ini di sawahnya. Di sawahnya dan di lahannya yang subur adik-adik, karena setiap hari dirawat, dibajak sama Pak Dodi. Ditanamlah benih-benih sisa ya, sisa yang tadi jatuh di pinggir jalan, yang ditanam di tanah bebatuan, sama yang disebar di semak berduri. Nah, udah kan? Setelah itu Pak Dodi pulang ke rumah. Tahu nggak adik-adik? 1 minggu kemudian Pak Dodi ingin melihat hasil dari benih yang sudah disebarkan. Nah, pertama di pinggir jalan. Wow, ternyata benihnya sama sekali tidak ada yang hidup adik-adik. Kenapa ya? Banyak burung-burung yang memakan benih tersebut. Wah, ternyata benih yang jatuh di pinggir jalan tidak bisa hidup adik-adik. Lalu Pak Dodi melihat lagi benih yang sudah ditaburkan di tanah bebatuan. Dicek sama Pak Dodi, wah ada yang tumbuh nggak ya? Ada adik-adik, tapi kecil, layu, kepanasan, kena sinar matahari, tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Dicek lagi yang ketiga, yang di semak berduri. Wah, tidak juga bisa tumbuh karena terhimpit semak-semak berduri. Tetapi untuk benih yang ditabur, ditanam di tanah yang subur dan sawah yang subur, bisa berbuah lebat ya, sama kayak tanaman di belakangnya Kak Emi ini. Dirawat,
di tanah yang subur bisa berbuah dan bertumbuh lebat. Sama adik-adik dengan adik-adik sekolah minggu. Benih itu seumpama firman Tuhan. Adik-adik sudah hebat. Setiap hari Minggu pergi sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Kalau sekarang kita ibadah online ya. Jadi adik-adik rajin ke sekolah minggu secara online. Membaca firman Tuhan. Itu adalah benih. Nah, supaya benihnya berbuah, bertumbuh, dirawat. Cara merawatnya adalah anak-anak sekolah minggu harus rajin mendengarkan firman Tuhan, harus membaca Alkitab, berdoa, dan berbuat baik kepada sesama. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus, adik-adik harus rajin, harus semangat, harus sukacita, ya kan? Membaca firman Tuhan, sekolah minggu, berbuat baik. Dan bisa juga contohnya anak-anak sekolah minggu mau menurut sama orang tua. Nah gitu ya adik-adik, selamat berbuah dan bertambah lebat di dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah! Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dengan judul I love you Jesus. Untuk mengakhiri sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Priscilla. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.